nafsun syai'an wa la tujzawna illa ma kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa amalin la yuqbalu wa du'ain la yustajabu wa qalbin la yakhsha. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna bil ilmi nafi'. Allahumma inna nas'aluka ilman dunya. Allahumma inna nas'aluka ilman dunya. Allahumma inna nas'aluka ilman dunya. Irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sama-sama yang kita hormati dan insyaallah muliakan guru-guru kita sekalian, Bapak Ustaz Haji Syadili selaku Ketua DKM Masjid Jamiat Taqwa. Tidak lupa pula sama-sama yang kita hormati dan insyaallah muliakan guru kita sekalian, Bapak Ustaz Haji Ramdhani, Pak Ustaz Rusdi, Bapak Ustaz Haji Agus, hadirin hadirat seiman yang dimuliakan oleh Allah, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan rasa takjubnya. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pagi hari yang barokah ini kita tetap masih mengkaji daripada tafsir Yasin ayat 50. Kata Allah, "Fal yauma la tujzamu." Fal yauma pada hari ini yaitu hari kiamat. La tujzamu tidak didolim, tidak dirugikan siapa nafsun seseorang saya sedikit juga. Wala tujzauna, dan kamu sekalian gak dibalas ilama kecuali apa-apa untuk ta'maluna yang kamu kerjakan. Lalu ayat 54 ini ditafsirkan oleh Syekh Imam Ijadah dengan mengeluarkan satu hadis yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sabda Nabi, "Ana yaumal kiamati," sesungguhnya pada hari kiamat, yati akan datang wahidun, ya, seseorang, orang ini min ummati, daripada sebahagian umat kami, yaitu umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Datangnya kemana hadirin? Ila mijani, ke mijan, ya, ke tempat ditimbangnya amal-amal perbuatan, apakah baik atau buruk, ya, semasa hidup ini orang di dalam dunia. Walahu, nanti orang itu hadirin, ya, dikasih datu, ya, tis'ata wa tis'una, 99 sijelan, yaitu buku catatan amal, ya, ada 99 nanti 99 buku catatan amal nanti yang akan kita terima pada waktu kita di meja. Nah, buku catatan 99 amal ini berisi tentang minal aud, berisi tentang dosa-dosa, kehilapan, kesalahan dan kekeliruan. Wal hasanati, begitu juga berisi tentang kebaikan seseorang, kebaikan-kebaikan kita ada tercatat di 99 buku ini. Lalu kata Nabi, wa kullu sijilin, ya, dan masing-masing satu buku, satu lembar buku amal catatan, ya,
Duluhur adapun panjangnya, mudul basori sejauh mata memandang. Itu panjangnya satu buku amal catatan. Sumaya dulu lalu berfirman siapa Allah wa ta'ala, kata Allah, ya abdi, hai hambaku, hal tunkiru, apakah kamu ingkar, ya, apakah kamu protes, mimma dari apa-apa, bihadihi sijlati, ya, di dalam ini macam-macam buku catatan hai hambaku, kata Allah, apakah kamu ingkar, apakah ada yang mau kamu protes apa-apa yang tercatat di dalam buku, ya, yaitu buku catatan amal yang sebanyak 99. Apakah kamu ada yang kamu mau protes, ada yang kamu ingkar, ada yang kamu ingkari? Isi buku yang berjumlah 99. Awil katibuna, kata Allah, atawa yang atawa, ya, malaikat-malaikat yang mencatatnya, yukliuna, mereka pada salah, ya. Fayaqulu, maka berkata sapa al abdu hamba, la ya Rabbi, enggak ada, enggak aku protes apa-apa yang ada di dalam buku catatan ini, dan enggak ada juga para malaikat yang salah mencatat. Kita membenarkan hadirin akan buku itu yang kita terima, ya. Ulima semua apa-apa bihadihi sijlati yang ada pada ini buku-buku catatan amal. Lalu kata kita hadirin, anak, ya, aku qad fa'altuhu, sungguh-sungguh telah mengerjakan apa-apa yang ada di dalam buku tersebut di dunia, di dalam dunia. Benar ya Allah, ya, aku mah sungguh-sungguh sudah mengerjakan apa-apa yang tercatat di dalam buku tersebut, apakah kebaikan atau keburukan di dunia pada waktu di dunia. Ya, istilah kalau kita rapot dah hadirin dah, ya. Wala mahal, maka nggak ada jalan li kepadaku lil ingkari, untuk diingkari, untuk diprotes, nggak ada, semua benar dah, ya, di buku tersebut, ya, pada hari ini melakukan ini, ya, melakukan itu, ya, ibadah ada di situ, gak ibadah juga ada di situ. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, Sumayaqulu, lalu berfirman sapa Allah wa ta'ala, kata Gusti Allah, ya abdi, hai hamba kami, laka, yaitu kepunyaan engkau, indi, yang diberikan oleh aku, hasanatun, adapun satu kebaikan. Kata Allah, hai hambaku, sesungguhnya di sisi aku engkau itu mempunyai satu kebaikan. Ada satu kebaikan hadirin yang gak pernah lepas dari kita, kebaikan ini, ya, kata Allah. Kalau yang lain akan lepas, sholat kita akan lepas setelah kita meninggal, puasa kita akan lepas, ya,
Jangankan waktu ingin meninggal dunia, hadirin, pada waktu kurang sehat aja kita diberi rukhsah, keringanan sholat, kita diberi keringanan ya untuk puasa, ya kita diberi keringanan itu, keringanan ini. Akan tetapi kata Allah ada satu amal perbuatan yang mana emang perbuatan ini punya engkau, milik engkau, dan nanti aku yang akan memberi pahala, ini kebaikan, ini hasanah. Nah, ini pada waktu ingin ditimbang, hadirin, amal-amal kita nanti ya, pada waktu kita udah berada di mizan. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kata Allah, wa ana, dan kami, la ujlimuka, la ujlimu, gak berbuat jolim kami, kata Allah, kepada kamu, al yauma, pada hari ini, yaitu hari kiamat. Allah gak berbuat jolim, kata Allah, aku pada hari ini, yaitu hari kiamat, fal yauma la tujlamu nafsun syai'an. Ya, Allah gak jolim nanti pada hari kiamat, sampai-sampai waktu amal-amal kita, perbuatan-perbuatan kita akan ditimbang. Wa yukhriju, dan mengeluarkan, akhraja yukhriju, ya, dan mengeluarkan siapa Allah Ta'ala, waraqatan, selembar kertas, dikeluarin, hadirin, sama Allah, selembar kertas melalui malaikatnya, keluarin datu sama Allah selembar kertas, miqdara usbu'in, besarnya sekira-kira sejari, usbu, satu jari, hadirin, dikeluarin secari kertas, miqdara usbu'in, ukuran ya kertas tersebut kira-kira gedenya sejari. Wa alaiha, ya, dan di kertas itu, hadirin, yang dikeluarkan oleh Allah melalui malaikat, yang besarnya sebesar jari, maktubun, ya, adapun yang tertulis satu kalimat, yaitu kalimat asyhadu alla ilaha illallah, ila akhiriha, sampai ke akhirnya, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalimat syahadatain, dua persaksian, ya, syahadatain isim tasniyah, hadirin, artinya dua persaksian. Persaksian yang pertama, kita menyaksikan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Syahadat yang kedua, persaksian kita bahwa kanjeng Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah adalah utusan Allah. Ini kalimat yang nggak pernah terputus sama kita, kata Allah. Nggak pernah terputus, sampai sekarang masih di bawah-bawah. Sampai nanti, hadirin, mudah-mudahan tatkala kita sakaratul maut, ini pun di bawah-bawah. Ya. Kalau selain ini kan, hadirin, nggak kita bawa-bawa. Ya, nggak akan kita bawa-bawa terus. Sholat nggak akan kita bawa-bawa, apalagi kita kurang sehat. Ya, kurang sehatnya kita hebat, misalkan pada waktu sakaratul maut. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Akan tetapi kata Allah, ini kebaikan, ya, yaitu kalimat syahadat, ya, yaitu kebaikan yang engkau lakukan, hai hambaku, dan nanti aku yang akan memberi pahala tentang kalimat syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, wa yaqulu, dan berfirman siapa Allah Ta'ala, ya, kata Allah, hadirin, ya abdi, hai hambaku, ma farokta, kamu tidak pernah memisahkan, ya,
di dunia, di dalam dunia, hadhil kalimati, karena ini kalimat gak pernah kita pisahkan. Makanya jangan sampai berpisah hadirin. Terus kita dalam hati kita ya, terus meyakinkan tidak ada Tuhan kecuali Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Harus sampai begitu terus hadirin. Harus sampai terus ya. Makanya kata Allah, dengan kalimat ini kamu nggak pernah memisahkan, ma'farokta ya. Kamu nggak pernah memisahkan ya, karena kalimat syahadatain di dunia, di dalam dunia ya. Sampai hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah ya, pada waktu seseorang sakaratul maut pun diingatkan sama yang masih hidup, yaitu ditalkinkan dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai begitu terus hadirin ya. Lalu kata Allah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, hatta atayata, sehingga engkau datang, syafirul qabri, yaitu di sisi kuburan. Sampai hadirin tatkala kita ingin ya, tatkala kita ada tuh jasad kita ya, di dekat makom, di atas makom kita hadirin, kita ditaruh tuh jasad kita nanti sewaktu kita meninggal dunia di atas kuburan kita pun hadirin sebenarnya itu orang yang terus mengiktikadkan tidak ada Tuhan kecuali Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Itu selalu ada di dalam diri kita, di dalam jiwa kita, begitu kata Allah. Itu satu kebaikan, itu malah kebaikan yang paling sangat hebat, pembuka semua ibadah, jalan semua ibadah, yaitu kalimat syahadatain. Lalu kata Allah, fal yaum, maka pada hari ini nih, hari kiamat, la ufariku, maka kami kata Allah enggak akan memisahkan kepada engkau min hadhil kalimati, daripada ini kalimat, enggak akan dipisahkan, tetap ada ya. Artinya akan dicatat oleh Allah, itu menjadi satu kebaikan yang sangat hebat, yang sangat luar biasa. Lalu kata Allah, wala zulmal yaum, dan tidak ada perjoliman al yauma, pada hari kiamat, li ahadin, untuk seseorang. Dengan kalimat ini hadirin, enggak ada perjoliman kata Allah untuk seseorang. Artinya hadirin, enggak ada perjoliman untuk seseorang. Allah akan mencatat menjadi satu perbuatan kebaikan yang sangat hebat, yaitu dengan bersemayamnya terus ada di dalam diri kita terus ya, sampai sewaktu kita ada di atas kuburan kita, hati-hati kita ya, pikiran kita pada saat itu hadirin, yaitu tetap yang dinamakan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah masih terus ada. Kenapa demikian? Karena kita meninggalnya dalam keadaan Islam dan iman. Jadi membawa itu dua kalimat itu hadirin. Kalau orang-orang yang beriman ya, mudah-mudahan kayak kita sekalian hadirin, tetap nanti dalam keadaan meninggalnya husnul khotimah. Jadi membawa kalimat itu orang-orang yang meninggal husnul khotimah itu. Makanya nanti kata Allah, dengan kalimat itu nggak ada perjoliman pada hari kiamat li ahadin ya, ke seseorang. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, fatubu, maka ditaruh, diletakkan apa asijilat
lembar buku catatan amal-amal kita, ditaruh dah tuh hadirin, rapot kita ada istilahnya ya, sebanyak 99 lembar fi kafihi, yaitu pada piringan, pada wadah timbangan, ditaruh rapot kita hadirin ya, yang sebanyak 99 lembar, yaitu di wadah timbangan, karena akan ditimbang nanti di mizan ya. Waktu dohu, dan ditaruh lagi hadirin tilkal waraqatu, itu kertas ya, itu secari kertas yang besarnya seusbuk, sejari. Kertas itu bertuliskan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ditaruhnya di mana? Fi kafihi, di piringan atau di wadah timbangan al-ukhra, yang lain, yang satunya lagi. Timbangan yang satu hadirin ditaruh dah tuh ya, amal-amal kita, buku-buku amal-amal kita, catatan amal-amal kita yang sebanyak 99 lembar, istilahnya rapot kita, timbangan ini. Yang satu ini ditaruh secari kertas oleh Allah ya, yang mana hadirin Allah menyuruh ke malaikat ditaruh hadirin. Cuman kertas ini berisi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya, yang selalu bersemayam di hati kita ya. Ini terbukti itu orang-orang meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah, berarti orang ini membawa Islam iman. Ditimbang dah tuh hadirin mah ya. Begitu ditimbang patur ji'u, maka mengungguli, menang. Beratnya hadirin apa? Tilkal waraqatu, itu kertas. Begitu ditimbang hadirin ya, dengan hanya kalimat syahadat aja nih ditimbang, maka ini lebih unggul ya, kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau menang berarti banyak kebaikannya nih hadirin. Ini kalah ini hadirin nih ya, padahal ini ya, buku catatan amal-amal kita jumlahnya ada 99, bahkan tuluhu panjangnya, satu lembarnya aja panjangnya hadirin, tuluhu budul basori, sejauh mata memandang. Tadi tetap kalah ini hadirin, tetap kalah. Ini yang menang, ini yang unggul ya. Alama atas apa-apa visi jilati yang terdapat di dalam buku-buku catatan amal manusia lebih menang hadirin ya. Berarti pada saat itu orang-orang mukmin di mizan dalam keadaan selamat, dibantu oleh kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Kalau nggak dibantu hadirin kalah kita. Maaf hadirin, kita banyak hilangnya, banyak kesalahannya, banyak kekeliruan, banyak hadirin ya. Banyak dah ya, dari mata kita, hidung kita, hati kita, kaki kita ya. Kalah kita kalau nggak dibantu dengan kalimat dua kalimat syahadat, kalau nggak dibantu dengan keyakinan ya, kepercayaan kita, membenarkannya kita tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kalau nggak dibantu begitu kalah. Paling ibadah kita aduh, kalau ngandelin puasa kita aduh banyak hilaf kesalahan ya. Sholat kita banyak kekeliruannya, banyak hilaf, banyak kesalahannya. Makanya dibantu sama Allah
dengan dua kalimat yaitu dengan dua kalimat syahadatain, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, makanya kata Sayyidina Ali itu bahagia banget. Ya, liman kepada orang khoroja yang keluar dari dunia ini bil imani, dengan membawa iman, yaitu meninggalnya dalam keadaan ya membawa dua kalimat syahadat, dua kalimat persaksian, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu yang harus kita pertahankan di zaman sekarang hadirin, yang banyak ujiannya ya, yang kadang-kadang orang banyak hilang ya akan persaksiannya kepada Allah, akan persaksiannya kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kenapa demikian hadirin? Buku-buku amal kita ini hadirin, ini syahadat yang menang dua kalimat syahadat, unggul, berat ini, berarti lebih banyak kebaikannya kita nih ya daripada ini ya, yang di depan buku ini ada kebaikan dan ada keburukan. Kalau nggak dibantu sama dua kalimat syahadat hadirin, antara kebaikan dan keburukan ya pasti hadirin dah ya, banyak keburukannya kita, banyak kehilapan, banyak kekeliruan, banyak kesalahan ya. Kenapa demikian? Li'ana ya, li'ana karena sesungguhnya ismallahi, adapun nama Allah Ta'ala, wa isma habibihi, dan nama kekasihnya Allah, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad hadirin adalah kekasihnya Allah ya. Sebab Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya hadirin, kita dapat mengetahui bahwa Nabi Muhammad itu kekasihnya Allah karena ya apabila disebut nama Allah, disebut juga nama Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu syahadatain, dua kalimat syahadat, disebut nama Allah, disebut juga nama Nabi. Pada waktu azan disebut nama Allah, disebut juga nama Kanjeng Nabi. Pada waktu qomat disebut nama Allah, disebut juga nama Kanjeng Nabi. Sebagaimana di dalam Al-Quran alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadara wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na, kata Allah, aku mengangkat laka ke engkau Muhammad, yaitu dengan menyebut nama engkau. Wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na, kami memuliakan, meninggikan, kata Allah, laka kepada engkau wahai Muhammad, dzikraka, dengan menyebut nama engkau, dengan disebut nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah, Allah memuliakan, meninggikan. Wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na, mengangkat kami, kata Allah, meninggikan, memuliakan, laka kepada engkau Muhammad, dzikraka, karena menyebut nama engkau, disebut nama Kanjeng Nabi hadir. Mana buktinya? Syahadat ada nama Allah, ada nama Nabi. Qomat hadirin disebut nama Allah, nama Kanjeng Nabi. Azan disebut nama Allah, disebut juga nama Kanjeng Nabi. Wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na, dan mengangkat kami, kata Allah, laka ke engkau wahai Muhammad, zikraka, karena menyebut nama engkau. Jadi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kekasihnya Allah. Ini hadirin, maka begitu disebut nama Allah dan nama Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kekasih
a'zamu, yaitu lebih besar, lebih agung, wa a'la, dan lebih mulia. Fala saya, maka nggak ada satu perkara juga a'zamu, mulia, yang lebih agung, yang lebih besar, minhuma, daripada nama Allah dan nama Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada satu perkara juga hadirin yang lebih mulia, yang lebih tinggi. Dah, kalau bahasa kita, yang lebih hebat ya daripada namanya Gusti Allah dan namanya kekasihnya Allah, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling agung, yang paling mulia. Makanya begitu ditimbang hadirin, nih buku-buku ini 99 lembar, rapot kita 99 lembar, ditimbang dengan namanya Allah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka yang menang 2 kalimat syahadat. Karena nama Allah dan nama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ya nama yang paling mulia, yang paling agung, yang mengalahkan semua perkara. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, qalat, telah berkata siapa Aisyah, Sayyidatuna Aisyah, istri daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rodia, moga-moga nambahan ridho sopo Allahu Allah anha kepada Sayyidatuna Aisyah. Ya Rasulullah, Siti Aisyah pernah bertanya kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Sayyidatuna Aisyah, ya Rasulullah, hai satu utusan Allah, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hal yadzukuruna, hal isim istifham, ya hal apakah, ya isim istifham, kalimat pertanyaan kalau bahasa kita, kayak di dalam Al-Quran, hal ataka hadisul ghasyiyah, hal apakah telah datang kepada kamu ceritaan ghasyiyah, ceritaan tentang kiamat. Ya, jadi hal itu ya kalimat istifham, kalimat pertanyaan. Untuk itu hal diarti hal apakah? Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, apakah yadkuruna, manusia ingat, iyalahu, kepada anak istrinya, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Itu kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, nanti pada hari kiamat apakah manusia pada ingat kepada anak istrinya? Nanti hadir pada hari kiamat, apakah kita ini sebagai suami ingat ame anak istri kita? Itu pertanyaan Sayyidatuna Aisyah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala, menjawab Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, naam, ya masih ingat kita, sebagaimana kita ingat kepada anak istri kita waktu di dunia. Nanti juga di hari kiamat kita akan ingat. Ya, kata Kanjeng Nabi, naam, ya masih ingat. Ila, kecuali hadirin, bisalasati mawadi'a, pada 3 macam-macam tempat. Ada 3 tempat ini hadirin, yang mana kita nggak ingat kepada anak istri kita. Selain 3 tempat ini kita ingat. Selain 3 tempat, bisalasati mawadi'a, ila bisalasati mawadi'a, kecuali pada 3 macam-macam tempat ini kita nggak ingat, ya. Yakni maksudnya Nabi hadirin, layak tiru nggak ingat, nggak layak tiru, nggak mampu, nggak kuasa, nggak bisa
siapa ahadun seseorang ayyadzkura, karena sesungguhnya orang itu mengingat ahadan ke orang lain. Ya. Maksudnya hadirin, nanti pada hari kiamat kita akan ingat kepada anak istri kita. Akan tetapi pada hari kiamat nanti hadirin hanya 3 tempat yang kita tidak ingat ya kepada orang lain. Sama orang lain nggak ingat hadirin. Sama anak istri nggak ingat. Ya. Sama guru, sama siapa kita nggak ingat. Layak diru, nggak akan mampu siapa ahadun seseorang ayyadzkura, untuk mengingatnya itu orang ahadan ke orang lain, termasuk ke orang yang lain ya, bukan hanya anak istri aja. Kalau di dalam keterangan tafsiran hadis ini ya, nggak ingatnya, nggak mampu ingatnya ahadun ayyadzkura ahadan, seseorang nggak ingat kepada orang lain. Jadi bukan hanya kepada ialah, kepada anak istrinya, kepada orang lain juga enggak. Ya, sama anak istri aja nggak ingat, nanti hadirin di 3 tempat ini, apalagi ame orang lain. Yaitu bisalah sati mawadiah. Ya, pada 3 macam-macam tempat. Mana-mana aja hadirin yang mana kita nggak ingat ame orang lain. Ya, jangankan orang lain, nanti ke iyalahum kita aja, ke anak istri kita nggak ingat. Yang pertama hadirin, inda qiraati dafatiri a'mali, yaitu tatkala kita membaca ya, yaitu daftar-daftar, buku-buku, tulisan-tulisan a'malihi, amal-amalnya si ahad, amal-amalnya seseorang, amal-amalnya kita. Begitu kita dikasih buku hadirin ya, yang mana buku itu catatan ya, perbuatan-perbuatan kita pada waktu di dunia, apakah amal baik, amal buruk, kita dikasih rapot lah istilahnya sama Allah hadirin. Kita ini kita buka-buka, nah di situ kita nggak ingat kepada anak istri kita nggak ingat kan. Ya kayak anak sekolah aja, begitu dikasih rapot kan hadirin ya, begitu dikasih rapot hadirin, yang deg-degan banget, yang semua ingatan akan hilang, yaitu pada waktu ngelihat rapotnya, yang hanya dia tuju naik kelas atau enggak naik ke kelas. Kalau sebelumnya sih girang-girang, ketawa-tawa hadirin, wah ngelihat buka rapot, wah apalagi kalau rapotnya banyakan merah banget, wah udah hadirin, lebih parah lagi, nggak ingetnya dah ya. Nah di sini kita nggak ingat. Yang pertama hadirin wasani, dan ada pun yang kedua kita nggak ingat lagi hadirin ame iyalah ke anak istri kita, apalagi ke orang lain. Inda wajni a'mali, pada waktu ditimbang a'malihi, perbuatan-perbuatannya si ahad, perbuatan-perbuatan seseorang pada waktu di dunia, ditimbang ya, amalnya manusia nanti pada hari kiamat. Begitu ditimbang hadirin, udah dia nggak akan ingat kepada anak istrinya, kata Kanjeng Nabi, apalagi ke orang lain. Wasalisu, dan ada pun yang ketiga ya, seseorang itu nggak ingat nanti pada hari kiamat hadirin kepada orang lain, ala sirati, yaitu di atas jembatan Siratal Mustaqim, itu udah nggak ingat hadirin ya. Selain daripada itu ingat ya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, sumataji'u ya, lalu mendatangkan siapa al malaikatu, para malaikat. Setelah datang ini malaikat hadirin ke manusia, watasuku, dan para malaikat ini menggiring lagi
anasa ke manusia ila sirati, yaitu ke jembatan siratal mustaqim. Proses kiamatnya hadirin, kita dibangunkan dari dalam kubur, lalu dikumpulkan di padang mahsyar, lalu kita ditaruh di tempat yang gelap, lalu kita dihisab, lalu kita ditaruh di satu tempat yang mana tempat itu udah tersedia buku-buku amal catatan kita, ya apakah baik atau buruk. Setelah itu hadirin, kita dihadirkan, yaitu karena mizan, timbangan. Nah setelah itu manusia digiring ke siratal mustaqim, asyirat, digiring ke situ hadirin. Sirat itu apaan sih hadirin? Nih kita lihat tafsiran sirat, definisi sirat. Wahwa dan adapun sirat, ya sering disebut-sebut siratal mustaqim, malah lagi Fatihah hadirin mah. Ya. Sirat itu hadirin hasrut, satu jembatan. Sirat itu jembatan. Mamdudun, yang dibentangkan, ya, alamat sihil jahanama, di atas neraka jahanam. Sirat itu hasrut, satu jembatan, yang mana jembatan ini mamdudun, dipanjangkan, artinya dibentangkan. Dibentangkannya hadirin alamat il jahanama, di atas neraka jahanam. Jadi di bawahnya itu neraka. Satu jembatan hadirin, ya, yang mana terbentang itu jembatan kayak Suramadu aja dah, di jembatan gitu terbentang. Kalau Suramadu bawahnya air kan hadirin, kalau ini bawahnya neraka jahanam, itu yang disebut sirat. Kalau kata kita mah siratal jembatan, yaitu siratal mustaqim, jembatan siratal mustaqim. Adakun tipisnya, tipis ini jembatan tadi. Kalau Suramadu masih tebel dah, jembatan-jembatan yang lain masih tebel, ya masih luas hadirin. Kalau ini tipisnya minasya'rati, yaitu setipis rambut. Bahkan di dalam satu keterangan yang lain, tipisnya itu seperti rambut dibelah 7. Adapun tipis minasya'rati, daripada rambut. Ya, dalam keterangan yang lain lebih tipis. Ya, seperti rambut dibelah 7. Wa ahadun, dan lebih tajam minasyaifi, daripada pedang. Lebih tajam hadirin daripada pedang. Pedangnya pedang samurai lagi hadirin kan. Nah, itu ya. Nanti sekali lagi hadirin, tergantung amal-amal kita nanti. Ada yang menjembati jembatan ini kalbartil khatib, seperti kilat yang menyambar. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, wa jahannam, dan adapun neraka jahanam tahu ada, ya, di bawah jembatan siratal mustaqim. Neraka jahanam hadirin ada di bawahnya, di bawah jembatan siratal mustaqim. Wa naruha, dan adapun apinya neraka jahanam itu yang ada di bawah jembatan sirat, talhabu, berkobar-kobar apinya itu, ya, fauqahu, ya, yaitu melebihi daripada jembatan siratal mustaqim. Apinya berkobar-kobar hadirin di sekitar jembatan siratal mustaqim. Nah di situ hadirin, ya, seseorang apakah selamat atau enggak. Sebab kalau seseorang bisa menyeberangi jembatan siratal mustaqim, udah dia akan menuju surganya Allah. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, wajabaniyatu,
Adapun malaikat Jabaniyah, ya, malaikat yang ngejaga, yang bertugas, yaitu menjaga api neraka, ya, atau malaikat Malik. Yarmuna, malaikat-malaikat ini melempar, ya, ngebalar, ya, al-usata, ke orang-orang yang maksiat, ke orang-orang yang melawan, ke orang-orang yang nggak taat kepada Allah, dilemparin hadirin oleh malaikat Jabaniyah, ya, orang-orang yang ada di atas jembatan Shiratal Mustaqim, orang yang nggak taat ke Gusti Allah, ya, orang yang maksiat, ya, mereka yarmuna, malaikat ini ngelempar, dicemplungin kalau bahasa kita, ke neraka jahanam dari atas sirat. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, anisirati, yaitu, ya, dari jembatan dilempari oleh malaikat orang-orang yang melakukan maksiat, orang-orang yang gak taat. Wa alaiha, ya, dan di atas jembatan sirat ini hadirin sab'atu mawaqifi, ada 7 pos. Di atas jembatan ini hadirin ada 7 pos, ada 7 tempat interview, ada 7 tempat interogasi. Nanti kita akan diinterogasi hadirin di atas jembatan ini, ya. Bahkan posnya ini hadirin, tempat interviewnya, tempat diamnya ini sab'atun, ada 7. Nanti akan ditanya tuh hadirin, ya, tentang sholat, tentang puasa hadirin, ya. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mana lagi gambaran sirat? Tadi udah digambarin tuh, yaitu jembatan Shiratal Mustaqim, ya. Selanjutnya hadirin penjelasan tentang sirat, yaitu wadulus sirati, panjangnya jembatan Shiratal Mustaqim, panjangnya hadirin miqdaro salasati alafin, ya, panjangnya hadirin, ya, kira-kira sejauh 3000 tahun perjalanan. Panjangnya jembatan Shiratal Mustaqim hadirin, kita berjalan selama 3000 tahun. Gimana jauhnya hadirin? Sehari aja jauh, ya, sehari kita jalan, sehari semalam, ya, mungkin bisa sampai Bogor, Sukabumi, 2 hari, 3 hari, 4 hari, berapa jauhnya? Terlebih-lebih 3000 tahun. Jadi panjangnya segitu hadirin, ya, nggak jembatannya, nggak jembatan yang pendek-pendek kayak di dunia, enggak. Jembatan Shiratal Mustaqim itu panjangnya 3000 tahun perjalanan. Subhanallah, ya. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alfun, adapun 1000, alfusanatin, adapun 1000 tahun perjalanan, syu'udun, yaitu nanjak, 1000 tahun nanjak hadirin jembatan Shiratal Mustaqim. Kan kalau jembatan di dunia gitu hadirin, ya, naik, ya. Nah, jembatan Shiratal Mustaqim gitu juga, 1000 tahun, 1000 tahun, ya, perjalanan itu jauhnya hadirin, yaitu nanjak, syu'ud, nanjak ke atas, ya. Wa alfusanatin, dan adapun 1000 tahun lagi, 1000 tahun perjalanan, hubutun, turun, ya. Wa alfusanatin, dan 1000 tahun perjalanan lagi hadirin, istiwaun, yaitu mendatar. 1000 tahun su'ud, naik hadirin, 1000 tahun hubut, tuh turun.
1000 tahun lagi istiwa, yaitu mendatar. Kan jembatan di dunia begitu hadirinnya, nggak selalu mendatar, kadang-kadang belok-belok atas ke bawah, begitu hadirin. Ya, apalagi ini jembatan yang panjang banget, panjang. Gak usah heran hadirin, jembatan itu panjang-panjang. Kita kan sering dengar di dunia jembatan ada yang terpanjang sekian kilometer, ada lagi yang terpanjang di negara anu, ada lagi yang terpanjang di negara anu. Ya, apalagi kekuasaan Allah mah. Ya, sehingga Allah membuat jembatan yang lebih panjang, yaitu panjangnya hadirin di mana-mana kita berjalan 3000 tahun. Itu gambaran sirah. Ya, tapi jangan khawatir hadirin mah. Ya, nanti kita bisa melewati jembatan itu tergantung amal-amal ibadah kita. Dan kalau kita melewati jembatan hadirin, ada yang cepat nanti. Orang melewati jembatan dunia yang panjang, ada yang cepat. Ya, ada yang setengah cepat, ada yang lambat. Tergantung kendaraannya hadirin. Tergantung kendaraannya. Kalau kendaraannya hebat hadirin, yang sekian cc, udah cepet dia mah. Nah, kalau di dunia ya semuanya itu dengan uang. Dunia dengan uang, apapun dengan. Tapi kalau di akhirat nggak bisa dengan uang, akan tetapi dengan amal-amal soleh. Makanya kudu banyak amal soleh biar bisa beli ini, beli itu, beli kendaraan nanti kita ya untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim kita. Makanya kudu banyak amal soleh kita. Sebagaimana orang kalau banyak hadirin uangnya, udah dia akan mempermudah untuk mengatasi permasalahan dunia. Tapi kalau di akhirat, yaitu dengan amal-amal itu hadirin. Ya, nanti ada yang cepat, ada yang lambat melewati itu jembatan Shiratal Mustaqim. Sebagaimana di dunia. Mudah-mudahan kita semua selamat hadirin. Ya, dari jembatan Shiratal Mustaqim. Mudah-mudahan jadi doa yang makbul di bulan yang penuh barokah ini hadirin. Al-Fatihah. Auzubillahi